Selamat datang kembali rekan-rekan pembelajar dalam sesi eksplanasi akademik kita. Mari kita langsung masuk ke dalam sebuah skenario klinis. Bayangkan Anda sedang duduk di ruang kerja Anda. Seorang mahasiswa atau staf yang performanya tiba-tiba menurun drastis belakangan ini duduk tepat di hadapan Anda. Mereka tersenyum tipis, mengangguk, dan menyatakan bahwa semuanya berjalan lancar. Namun jika Anda perhatikan dengan sangat saksama, di balik fasad yang tenang itu, ada kilatan sepersekian detik di mana otot wajah mereka meneriakkan sesuatu yang sangat sekali berbeda. Mungkin itu kesedihan yang sangat mendalam, atau justru ketakutan yang mencekam. Sebagai profesional, pendidik maupun pemimpin, kemampuan untuk mendeteksi dan mengurai kode-kode biologis yang sangat halus ini adalah sebuah keahlian mutlak. Jadi, mari kita bedah bersama sains yang mengagumkan di balik emosi-emosi manusia yang tersembunyi ini. Untuk menyusun pemahaman yang komprehensif, perjalanan logis kita hari ini akan mencakup 5 poin utama. Kita akan mulai dengan memahami misteri emosi yang tersembunyi, kemudian secara spesifik membedah anatomi klinis otot frontalis pada kesedihan dan respon amigdala pada ketakutan. Selanjutnya, kita akan melakukan komparasi analitis antara rasa takut dan terkejut, dan akhirnya merangkum semuanya dalam aplikasi empati di dunia kepemimpinan. Kita mulai dengan bagian pertama kita hari ini, misteri emosi tersembunyi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat adaptif dalam menyembunyikan kerapuhan mereka. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, "Saya baik-baik saja," padahal insting Anda mengatakan sebaliknya? Secara sosiologis dan psikologis, kalimat pendek itu adalah topeng pertahanan yang paling sering digunakan untuk menutupi pergolakan batin. Dalam psikologi kognitif, ada fenomena yang kita sebut sebagai beban kognitif atau cognitive load. Bayangkan sistem otak kita sebagai komputer. Dibutuhkan energi komputasi yang luar biasa besar untuk mempertahankan senyum palsu, sembari berusaha menekan respons fisik dari emosi nyata yang sedang bergejolak. Oleh karena itu, mari kita luruskan satu hal yang sangat esensial. Tujuan utama kita mempelajari deteksi emosi ini sama sekali bukan untuk menginterogasi lawan bicara kita. Tidak, kita melakukan identifikasi presisi ini agar kita tahu kapan, tepatnya, kita harus berhenti menuntut dan mulai memberikan empati yang tulus. Pemahaman tersebut membawa kita langsung ke bagian kedua, di mana kita akan membedah anatomi klinis dari kesedihan yang berpusat pada sebuah otot bernama frontalis. Inilah letak keindahan dari biologi manusia. Kunci utama untuk mendeteksi kesedihan yang 100% otentik terletak pada satu otot spesifik, yaitu frontalis pars medialis yang berada tepat di bagian tengah dahi kita. Sebagai kilas balik historis yang menarik, Charles Darwin pada tahun 1872 dalam observasinya menyebut otot ini sebagai otot kesedihan. Mengapa demikian? Karena secara klinis, otot ini sangat-sangat sulit untuk digerakkan secara sadar jika Anda tidak benar-benar merasakan kesedihan yang nyata. Penemuan ini kemudian dikukuhkan dalam Facial Action Coding System oleh Dr. Paul Ekman, yang membuktikan bahwa kontraksi otot ini terjadi secara involunter alias di luar kendali neokorteks sadar kita. Mari kita analisis indikator anatomisnya layaknya di laboratorium. Ketika seseorang benar-benar hancur atau sedih, ujung alis bagian dalam mereka akan secara otomatis terangkat ke atas dan sedikit saling merapat. Tarikan spesifik inilah yang kemudian melipat kulit dahi bagian tengah menjadi kerutan berbentuk huruf U terbalik yang sangat khas. Ditambah lagi, Anda akan melihat kelopak mata bagian atas mereka tampak layu, kehilangan fokus tajam, dan sudut bibir mereka akan turun karena gravitasi dan hilangnya tegangan otot. Ini bukan sekedar kebetulan anatomis. Secara evolusi, wajah layu dan alis berbentuk U terbalik ini adalah alarm SOS biologis kita. Sebuah desain alamiah untuk memancarkan kerentanan yang secara insting memancing rasa iba dan bantuan dari komunitas di sekitar kita. Nah, disinilah sains menjadi sangat praktis untuk kehidupan profesional Anda. Bagaimana kita membedakan kesedihan yang autentik dari yang direkayasa? Bayangkan seorang mahasiswa atau kolega yang datang dengan cerita pilu, memohon toleransi atas kelalaian mereka. Bibir mereka mungkin ditarik ke bawah menjadi cemberut, mata mereka dibuat sayu. Namun, perhatikan dahi mereka. Jika area dahi tengah mereka rileks dan alis mereka sama sekali datar, Anda sedang menyaksikan sebuah fabrikasi emosional. Secara ilmiah, penderitaan tersebut tidak autentik. Tidak adanya pergerakan involunter pada alis adalah bukti tak terbantahkan dari manipulasi sadar. Sekarang, kita beralih ke spektrum emosi yang jauh lebih intens di bagian ketiga, anatomi ketakutan, dan mari kita lihat bagaimana ini dikendalikan oleh amigdala kita. Untuk memahami ketakutan, kita harus menyelam lebih dalam ke struktur neurobiologis otak. Di dalam ilmu neuroscience, ada sebuah fenomena memukau yang disebut amigdala hijack atau pembajakan amigdala. Amigdala ini adalah struktur kecil sebesar kacang almond yang bertindak sebagai radar ancaman absolut di otak kita. Bagaimana cara kerjanya? Data sensorik yang ditangkap oleh mata dan telinga kita akan melesat mencapai amigdala beberapa milidetik lebih cepat daripada mencapai otak rasional atau neokorteks kita.
Inilah alasan logis mengapa, ketika seseorang merasa terpojok atau terancam, kilatan ketakutan itu akan langsung tercetak di wajah mereka sebelum otak sadar mereka sempat berkata, "Tunggu, aku harus menyembunyikan rasa takut ini." Semuanya terjadi secara otomatis, murni insting bertahan hidup. Memahami kecepatan kilat dari amigdala ini membawa kita ke tantangan klinis di bagian keempat. Bagaimana kita secara akurat membedakan rasa takut dari sekedar terkejut? Keduanya seringkali terlihat sangat identik bagi mata yang tidak terlatih. Mari kita bedah perbedaan ini dengan membagi wajah ke dalam 3 zona analitis utama: mata, mulut, dan alis. Kita mulai dari bawah. Pada zona mulut, saat seseorang murni terkejut, rahang mereka hanya akan jatuh terbuka ke bawah secara rileks. Namun saat mereka ketakutan, bibir mereka tidak hanya terbuka, tetapi akan tertarik tegang ke arah telinga. Tarikan horizontal ini terjadi untuk melebarkan saluran napas secara maksimal, sebuah persiapan biologis untuk lari dari bahaya. Kemudian pada zona mata, rasa terkejut membuat kelopak bawah mata tetap rileks karena otak sedang membeku sebentar untuk mencerna informasi baru. Sebaliknya, saat ketakutan merasuk, kelopak mata bawah akan langsung menegang kuat untuk memfokuskan penglihatan setajam mungkin pada sumber ancaman. Semuanya sangat logis dan terukur. Akan tetapi, jika Anda membutuhkan satu indikator paling vital dan paling mudah dilihat, fokuslah selalu pada zona dahi dan alis. Pada ekspresi terkejut, alis akan melonjak naik dengan bebas, menciptakan lengkungan-lengkung yang sangat tinggi dan rileks. Namun, pada ekspresi ketakutan yang sesungguhnya, alis tidak hanya terangkat ke atas, melainkan juga secara paksa ditarik secara horizontal saling mendekat. Konsekuensinya, dahi akan dipenuhi oleh garis-garis kerutan mendatar yang panjang dan tegang. Ini adalah alarm visual yang sangat jelas. Tarikan horizontal yang tegang ini tidak akan pernah muncul pada rasa terkejut yang biasa. Semua data neurobiologis dan anatomis ini akhirnya bermuara pada satu kesimpulan praktis di bagian kelima. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk empati di kepemimpinan? Sains tanpa pendekatan humanis tidaklah akan berdampak besar. Ingatlah selalu esensi ini. Kemampuan kita membaca emosi halus bukanlah alat untuk menghakimi atau mencari kelemahan orang lain. Ini adalah instrumen untuk memahami secara mendalam apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri mereka. Dalam manajemen modern, ini sangat berkaitan dengan konsep keamanan psikologis atau psychological safety yang diinisiasi oleh pakar dari Harvard, Amy Edmondson. Saat Anda sebagai dosen, manajer atau pemimpin mempresentasikan sebuah tugas dan bawahan Anda berkata, "Siap, saya paham," tetapi alis mereka menegang dan tertarik horizontal menampakkan ketakutan, itu adalah sinyal biologis bagi Anda. Itu adalah momen krusial untuk mengambil jeda. Tanyakan hambatan mereka, validasi kekhawatiran mereka, dan bangun kembali keamanan psikologis di ruangan tersebut. Analisis saintifik yang tajam inilah yang akan membedakan Anda sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Namun, sebelum kita menyudahi kelas analitis ini, saya ingin menanamkan satu pemikiran provokatif di benak Anda. Bagaimana jika, suatu hari nanti, emosi sepersekian detik yang Anda tangkap di wajah seseorang bukanlah sebuah kerentanan seperti sedih atau takut? Bagaimana jika yang Anda deteksi adalah otot yang menegang sebagai prekursor dari sebuah agresi biologis murni? Sebuah kemarahan yang membara atau rasa jijik yang mendalam? Itu rekan-rekan adalah misteri klinis berikutnya yang akan kita bedah secara tuntas pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih telah berpartisipasi penuh dalam sesi eksplanasi akademik kita hari ini. Apabila Anda merasa mendapatkan nilai tambah dari video pembelajaran yang sistematis, lengkap, dan berbasis pendekatan ilmiah ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe untuk channel kita tercinta, Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi ketika ada materi keilmuan terbaru. Klik like dan share materi ini kepada rekan, mahasiswa, atau kolega Anda jika dirasa bermanfaat. Mari bersama-sama kita sebarluaskan ilmu pengetahuan yang logis, profesional, dan mencerdaskan. Sampai jumpa di ruang kelas virtual kita selanjutnya.